Berikut proyek UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Saya Stefani, NIM 2130-134, kelas 211, tipe soal tipe D. Berikut adalah neraca dari soal, serta soal tipe D. Yaitu yang A itu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jawabannya itu 1, menentukan selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan. Modal saham anak perusahaan 1 juta, agio saham anak perusahaan itu 100.000, saldo laba anak perusahaan 200.000, itu didapat dari neraca. Jadi total nilai buku 100% yaitu totalnya semua 1.300.000. Persentase pemilikan saham sebesar 100% yaitu 10.000 banding 10.000. Jumlah nilai buku untuk 100% itu diambil dari yang total tadi 1.300.000, jumlah harga perolehan itu dari soal yaitu 1.320.000, maka selisih nilainya adalah 20.000. Jurnal saat pembelian saham anak perusahaan yaitu investasi saham anak perusahaan di debit 1.320.000, di kas atau bank itu di kredit 1.320.000. Yang ketiga itu jurnal eliminasi per tanggal 2 Januari 2023. Yaitu modal saham anak perusahaan 1 juta, agio saham anak perusahaan itu 100.000, saldo laba anak perusahaan itu 200.000, selisih lebihnya itu 20.000. Semua itu di debit dan investasi saham anak perusahaan itu 1.320.000 itu di kredit. Yang keempat itu jurnal saat diterima pengumuman dividen semester 1 dari anak perusahaan, itu piutang dividen anak perusahaan itu di debit 200.000, saldo laba induk perusahaan itu di kredit 200.000. Dan kelima itu jurnal saat diterima pembayaran dividen dari anak perusahaan. Kas atau bank itu di debit 200.000, piutang dividen anak perusahaan itu di kredit 200.000. Dan menghitung rekening-rekening yang mengalami perubahan. Yaitu rekening pada induk perusahaan itu macam-macam aset lancar, saldo awal, laba yang diperoleh, bagian dividen anak perusahaan yang diumumkan semester 1 itu diambil dari neraca PT Alfa. Yaitu Rp2.800.000 laba yang diperoleh itu dari soal 325.000, dividen 200.000 dari soal juga, dan saldo per 31 Desember 2023 itu di total semua dan mendapat 3.325.000. Dan saldo labanya itu saldo awal 500.000, laba yang diperoleh 325.000, saldo per 31 Desember 2023 1.025.000. Rekening pada anak perusahaan itu macam-macam asetnya itu saldo awal laba yang diperoleh, saldo awalnya itu dari neraca PT Beta, dan laba yang diperoleh semester 1 itu dari soal 355.000, rugi yang diderita semester 2 itu dari soal 110.000, serta dividen yang dibayarkan semester 1 itu 200.000. Saldo per 31 Desember 2023 23 itu totalnya 245.000. Yang ketiga itu kenaikan saldo laba induk perusahaan itu saldo awal anak perusahaan itu 200.000, saldo laba akhir anak perusahaan 245.000, kenaikan saldo laba anak perusahaan itu dikurangi maka hasilnya 45.000. Berikut laporan keuangan konsolidasi metode biaya. Semua ini
Yang pertama itu macam-macam aset, investasi, eliminasi itu diambil dari neraca yang sudah tertera. Kedua ini berikut ini laporan keuangan konsolidasi metode biaya. Macam-macam aset itu diambil dari neraca juga, lalu di total mendapatkan 6.100.000. Macam-macam utang juga dari neraca, selisih lebih itu 20.000, serta induk perusahaan, modal saham, agio saham, saldo saham itu dari neraca di total serta ditambah menjadi jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 4.820.000. Berikut ini posisi keuangan konsolidasi metode ekuitas itu nilainya atau nominalnya diambil dari slide kelima yang sudah saya hitung. Kemudian ini laporan posisi keuangan konsolidasi metode ekuitas itu sama diambil dari slide 8. Semuanya hampir sama. Macam-macam aset tetap itu ditambah serta macam-macam utang, selisih, induk perusahaan itu juga ditambah. Maka jurnal eliminasi per 31 Desember 2023 yaitu modal saham anak perusahaan itu 1 juta, agios saham anak perusahaan itu 100.000, saldo laba anak perusahaan itu 200.000, selisih lebih itu 20.000 di debit. Serta investasi saham anak perusahaan itu dikredit 1.320.000.